Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noah Bradani dari kelas 11. Kali ini saya akan membuat video tugas mata pelajaran sosiologi. Seperti yang Anda lihat tadi, saya sangat prihatin karena ada dua orang oknum yang terlibat perkelahian, dan itu termasuk dalam gejala sosial. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang gejala sosial, dan semoga kalian menikmati video yang akan saya tampilkan. Baiklah, sebelumnya kita harus mengenali dulu apa itu gejala sosial. Gejala sosial adalah fenomena atau peristiwa yang muncul dalam kehidupan masyarakat sebagai hasil dari interaksi sosial antar individu maupun kelompok. Gejala sosial mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang baik dan dalam bentuk perubahan, konflik, maupun kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Gejala ini dapat dilihat dan diamati dan juga dipelajari karena terjadi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Gejala sosial bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif. Untuk positif, itu seperti lahirnya solidaritas antar warga saat terjadi bencana, maupun sifat negatifnya seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas yang tinggi, kenakalan-kenakalan remaja. Umumnya, gejala sosial ini yang jadi pusat perhatian itu adalah gejala sosial yang bersifat negatif. Mengapa? Karena itu sangat-sangat berpotensi mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi gejala sosial sebenarnya banyak, tapi saya mengambil 5, yakni faktor ekonomi, faktor budaya, faktor sosial, politik, dan juga lingkungan. Yang pertama, faktor ekonomi. Seperti kemiskinan, pengangguran yang banyak, kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat-sangat jauh, dan ketidakmerataan pembangunan. Setelah itu ada faktor budaya yang perubahan nilai dan norma, guncangan budaya, alias culture shock, westernisasi, dan konflik antar budaya. Lalu sosial, disintegrasi antar keluarga, ketimpangan peran sosial, diskriminasi dan stereotip sosial, minimnya solidaritas. Lalu faktor politik, ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah dan korupsi, dan terakhir lingkungan. Itu seperti adanya urbanisasi kepada penduduk dan perpindahan penduduk alias migrasi. Ciri-ciri gejala sosial sendiri yaitu pertama, bersifat kompleks atau alias rumit, beraneka ragam, tidak bersifat universal atau umum, bersifat dinamis, bersifat kontekstual, dan sulit diprediksi. Lalu ada dampaknya. Ini dampak gejala sosial bisa bersifat negatif maupun positif. Untuk dampak positifnya itu memanfaatkan kemajuan teknologi, munculnya modernisasi, munculnya gotong royong, berkembangnya berbagai industri, dan bisa mengurangi pengangguran. Dan berpotensi munculnya berbagai nilai dan norma baru. Tapi ini positifnya sangat-sangat jarang sekali. Dan dampak negatif dari gejala sosial itu meningkatnya kriminalitas, memperbesar kesenjangan sosial, meningkatkan peluang konflik, memicu tindakan hukum, memengaruhi ekonomi suatu negara secara negatif, memicu perilaku tidak sesuai norma dan aturan, dan memicu perubahan perilaku dan sikap. Jenis-jenis gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial dalam bidang ekonomi. Contohnya kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapat. Lalu gejala sosial dalam bidang budaya. Contohnya lunturnya nilai-nilai lokal, westernisasi, dan individualisme. Setelah itu gejala sosial dalam bidang politik. Contohnya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik politik. Setelah itu gejala sosial dalam bidang lingkungan.
Contohnya urbanisasi yang tidak terkendali, pencemaran lingkungan, dan ahli fungsi lahan. Nah, yang terakhir, gejala sosial dalam keluarga dan pendidikan. Contohnya, kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, dan putus sekolah. Contoh gejala sosial dalam kehidupan sehari, terhadap pelajar, pendidikan pengangguran, dan kemiskinan, fenomena anak jalanan dan gelandangan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, korupsi, bahkan ya banyak sekali gejala sosial di Indonesia seperti kemalingan dan pencurian juga termasuk. Seperti video di atas, itu adalah kenakalan remaja yang mencakup berbagai perilaku negatif seperti penggunaan narkoba, bolos sekolah, hingga percurian. Perilaku ini seringkali terjadi karena pengaruh lingkungan pergaulan yang sangat bebas dan tidak teratur, kurangnya perhatian keluarga, dan tekanan akademik, atau bahkan pengaruh media sosial. Lalu, kenakalan remaja ini memiliki dampak yang sangat luas, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Dampaknya sangat-sangat bisa merugikan mereka. Oleh karena itu, semua pihak harus mencegah dan menangani permasalahan ini. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan melalui pendidikan karakter, pengenalan, pemberian ruang kreatif bagi remaja, serta komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Dan semua itu akan membuat remaja berkembang menjadi generasi yang positif dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.